Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali bagian ke-10 dari latihan soal persiapan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus membuat konten-konten seperti ini untuk membahas latihan soal KSM tahun 2023, kalian bisa bergabung menjadi salah satu member di program membership dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di sini ada 3 tingkatan level dan masing-masing level ini memiliki benefit-benefitnya tertentu yang bisa kalian lihat di layar HP atau layar laptop kalian sekarang ini. Nah, kalau misalkan kalian berminat, silahkan bergabung di membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan dan raihlah juara bersama kami. Yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 28. Nah, di nomor 28 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Salsa selalu membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Dalam satu hari, ia mampu membaca Al-Quran sebanyak 8 lembar. Diketahui mushaf Al-Quran yang Salsa pakai, setiap juznya dimuat dalam 10 lembar. Jika Salsa terus istiqomah dengan kebiasaannya, maka banyak hari yang ia perlukan untuk khatam membaca Al-Quran adalah titik-titik hari. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kalian harus mengingat kembali banyaknya juz dalam satu Al-Quran. Nah, ternyata dalam satu Al-Quran itu terdapat 30 juz. Sehingga dalam Al-Quran yang Salsa pakai, jika kita ingin mengetahui berapa lembar di dalamnya, maka kita lihat dulu pernyataan yang ini, yang saya warnai dengan warna biru ini, dikatakan setiap juznya dimuat dalam 10 lembar. Otomatis 30 tadi kita kalikan dengan 10, maka kita peroleh total lembarnya itu adalah 300 lembar. Nah, setelah kita mengetahui totalnya itu adalah 300 lembar dan kita ingat bahwa si Salsa ini istiqomah membaca 8 lembar per harinya, maka kita bisa menentukan banyaknya hari yang diperlukan Salsa ini untuk menghatamkan Al-Quran dengan cara sebagai berikut. 300 ini kita akan bagi dengan kebiasaannya Salsa, yaitu membacanya 8 lembar per hari. Nah, ini kan otomatis lembarnya habis ya. Yang akan tersisa adalah satuannya hari. Nah, untuk mendapatkan angkanya, kita tinggal membagi saja seperti biasa, 300 dibagi 8. Jadi coba kita bagi. Sini kan pasti 3 ya, berarti 24. Kemudian dikurang 6, turun bantuan 0. Kemudian kita ingat, oh 7, berarti 56. Kurang sisanya adalah 4. Kalau sisanya 4 berarti tidak cukup, tidak ada lagi bantuan. Kita tambahkan 0 dengan catatan taruh koma. Kemudian kita bagi dan ternyata adalah hasilnya 37,5 hari. Tetapi ini tidak ada di pilihan jawaban. Jadi kita harus bulatkan 37,5 ini ke bilangan bulat yang satu tingkatan di atasnya, yaitu kita bulatkan menjadi 38 hari karena memang tidak ada istilah setengah hari, yang adanya adalah keesokan harinya baru ia hatamkan. Jadi setelah di hari ke-37 ternyata masih tersisa sedikit. Nah, keesokan harinya di hari ke-38 barulah si Salsa ini menghatamkan Al-Qur'annya di pertengahan harinya. Seperti itu. Jadi intinya tetap 38 hari. Jadi opsi yang benar untuk soal ini adalah opsi yang C, yaitu 38 hari, dengan catatan yang tadi kita dapatkan itu dibulatkan ke atas. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 29. Di soal nomor 29 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sabri memiliki keinginan untuk bisa menghafal semua surah dalam juz 30 dalam waktu 15 hari. Banyaknya surah minimal yang mesti ia hafal tiap harinya supaya targetnya tercapai adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian harus mengingat kembali berapa banyak sih surah yang ada dalam juz 30. Ternyata dalam juz 30 itu ada 37 surah di dalamnya, mulai dari surah An-Naba sampai dengan surah An-Nas. Nah, untuk mencapai target 15 hari, maka 37 ini akan kita bagi langsung dengan 15 hari agar mendapatkan minimal surah yang harus ia hafalkan tiap harinya. Maka kita tinggal bagi deh seperti biasa, 37 dibagi dengan 15. Nah, di sini kan 2 ya, yang paling dekat, jadi 30 kurang dapat 7. Kemudian karena tidak bisa kita taruh 0, taruh koma, berarti 70 bagi 15 itu 0,6. Berarti ini adalah komanya berapa? Komanya 4. 60 kurang 10, taruh 0 lagi, berarti yang paling dekat adalah 6, 90. Jadi di sini masih 10 lagi, berarti 0,666 dan seterusnya. Nah, karena di sini kita dapat 2,466 surah per harinya dan di pilihan jawaban itu tidak ada dalam koma-koma, tetapi dibulatkan dan dibuatkan range-nya dari yang minimal sampai maksimalnya, maka 2,466 ini kita ubah
ke dalam bilangan bulat sebelumnya dan bilangan bulat setelahnya. Jadi bilangan bulat sebelumnya kan 2, kemudian bilangan bulat setelahnya adalah 3, maka kita bisa simpulkan bahwa Sabri bisa menghafalkan juz 30 dalam 15 hari jika ia minimal menghafal 2 surah dan maksimal 3 surah per harinya. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu 2 sampai dengan 3 surah. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil dari dalam kurung 20 tambah 21 kali 16 per 14, kemudian dipangkatkan dengan 2, dikurang dengan 2 dikali 2 per 0,1 kali 24 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis ulang dulu soalnya, kemudian nanti barulah kita selesaikan bersama-sama. Ingat, dalam operasi seperti ini ada beberapa hal yang harus diutamakan dibanding yang lainnya. Pertama, ingat yang diutamakan adalah kurung. Kemudian setelah yang di dalam kurung sudah diselesaikan, barulah masuk di perkalian atau pembagian. Setelah yang ini sudah selesai, barulah yang terakhir adalah yang jumlah atau kurang-kurang. Seperti itu. Nah, di sini karena ada yang kurung, maka itu yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Di dalam kurung ini ada tambah dan juga kali. Kita utamakan dulu yang perkalian sehingga yang 20-nya kita tulis ulang. Nah, di sini 21 dan 14-nya coba kita sederhanakan dengan membaginya dengan 7. Maka 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3, kemudian 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Kemudian 16 bagi 2 itu adalah 8. Maka di sini 8, yang tersisa adalah 3 dikalikan dengan 8, maka hasilnya adalah 24. Kemudian jangan lupa tulis pangkat 2-nya. Nah, di luar kurung itu ada operasi pengurangan, kemudian ada perkalian di samping-sampingnya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita coba ubah dulu 0,1 ini ke dalam pecahan biasa. Jadi di sini kita tuliskan 2 dikalikan dengan 2 per 1 per 10 dikalikan 2 per 4. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Di sini kita dapat 44 yang berpangkat 2, kemudian dikurangkan dengan 2 dikali. Nah, perhatikan yang 2 dibagi 1 per 10. Kalian harus ingat bahwa pembagian adalah perkalian yang terbalik. Jadi yang ini ketika kita ubah, dia menjadi 2 dikalikan 10 per 1 atau hasilnya adalah 20. Jadi langsung saja kita tulis hasilnya adalah 20. Kemudian dikalikan dengan 24 yang ada di samping sini. Nah, selanjutnya kita hitung dulu 44 pangkat 2 itu berapa sih? Jadi kita hitung 44 kali 44. Di sini 6, ingat 1. Di sini 17. Sama saja berarti tulis ulang. Maka kita jumlahkan deh. 6, 3, ingat 1, 9, 1. Berarti di sini adalah 1936. Kemudian dikurangkan dengan 20 kali 2 itu 40. 40 kali 24. Coba kita hitung. 24 kali 4, di sini 4 berarti 6, ingat 1. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Jangan lupa ditaruh nolnya. Nah, berarti kita bisa menentukan hasil dari soal ini dengan cara mengurangkan 1936 dengan 960. Coba kita hitung. 1936 dikurang dengan 960. 6 di sini jadi 13, depannya jadi 18. Maka 13 kurang 6, 7. 18 kurang 9 adalah 9. Maka kita peroleh hasilnya adalah 976. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini tidak lain tidak bukan adalah opsi yang A, yaitu 976. Jadi soal ini cukup mudah, yang penting kalian teliti dan menyelesaikannya terlebih dahulu dari yang prioritas utama, yaitu kurung, kemudian kali bagi, kemudian yang terakhir adalah jumlah dan juga pengurangan. Seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video bagian 10 kali ini. Kalau misalkan kalian masih butuh latihan soal, di sini ada satu buah soal yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi silahkan kerja sekarang. Kalau misalkan kalian tahu jawaban yang mana, silahkan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar, dan jawaban yang paling cepat akan kami pin di kolom komentar. Jadi kalau misalkan video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.